Jumpa lagi di Fast Talk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Akhirnya kita membahas BSSR, bedah emiten yang sudah di-request oleh banyak penonton setia dari Fast Talk. Dan kali ini videonya akhirnya rilis ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membagikan video mengenai keuangan, bisnis, maupun investasi. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah klik video ini ya, untuk kita bisa belajar bersama kembali membahas bedah emiten. Kali ini kita akan membahas BSSR. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. BSSR atau PT Baramulti Sukses Sarana Tbk ini didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan perdagangan batubara dan sejak saat itu telah berkembang menjadi perusahaan pertambangan batubara. Saat ini BSSR ini memiliki 2 konsesi batubara di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. BSSR ini memiliki cadangan batubara itu sekitar 65 juta ton per Maret 2024. Dan produknya tidak hanya didistribusikan di pasar domestik, tetapi kebanyakan itu diekspor, terutama ke Tiongkok, India, Korea Selatan, dan juga yang lainnya. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari BSSR ini ingin menjadi perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia, yang mampu memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder secara berkesinambungan. Dan misi dari BSSR ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, terkait governance, ini mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Lalu poin yang kedua dari sisi improve, mengedepankan budaya perbaikan berkesinambungan. Dan yang ketiga mengenai value, BSSR ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah mengenai cost. BSSR punya misi yaitu mempunyai struktur biaya yang kompetitif. Jadi sebagai sebuah organisasi, visi utama dari BSSR ini cukup besar menjadi sebuah organisasi, dan BSSR ingin menjadi perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Ini menjadi mimpi yang bagus ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan. Pemilik perusahaan dari BSSR ini yang terutama adalah PT Wahana Sentosa Cemerlang dengan kepemilikan lebih dari 50%. Dan PT Wahana Sentosa Cemerlang ini dimiliki oleh Gan Jo Hyang, yang mana beliau juga menjadi pemilik dari perusahaan MBAP, kode sahamnya ya. Serta pemilik yang kedua adalah Tata Power International Pte Ltd sebesar 26%, Gas Energy Corporation sebesar 9,74%, dan PT GS Global Resources sebesar 5%, dan ketiganya bukan pengendali. Jadi yang pemilik dan pengendali itu hanya di PT Wahana Sentosa Cemerlang, yang mana orang dibaliknya adalah Gan Jo Hyang. Dan selain itu ada juga Dewan Komisaris yaitu Bapak Daniel Suharya, ini juga memiliki 1.500 lembar saham. Serta sisanya ada di masyarakat sekitar 9%-an. Artinya sebetulnya kepemilikan di masyarakat ini cukup kecil ya teman-teman ya. Free floatnya cukup kecil. Dengan cap yang ada BSSR sekarang, ya bisa diekspektasikan pergerakan harga BSSR itu bisa sangat fluktuatif tergantung dari pemilik-pemilik besar ini. Kalau ada aksi ya bisa turun lebih cepat atau naik lebih cepat. Struktur organisasi dari BSSR ini tidak ada perubahan Dewan Komisaris maupun Dewan Direktur dari Desember 2023 ke Maret 2024. Dan direktur utamanya adalah Bapak Widada, serta komisaris utamanya adalah Bapak Haiti. Kita mungkin langsung masuk saja ke profil ya, dan mungkin kita informasikan teman-teman juga perlu mengetahui profil Dewan Komisaris yang lain dan juga Dewan Direktur yang lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Bapak Haiti dan juga Bapak Widada. Kita mulai membahas dari Bapak Badrodin Haiti dulu. Bapak Haiti ini sebagai komisaris utama sejak 2022. Beliau adalah WNI berusia 65 tahun dan domisili di Indonesia. Beliau punya pendidikan di Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1982. Dan yang terakhir itu beliau punya pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional di tahun 2003. Riwayat jabatannya, beliau banyak berkarir itu tentu di kepolisian ya teman-teman ya, sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tahun 2015 sampai 2016, serta yang terakhir sampai tahun 2022 beliau menjadi Komisaris Utama dari Waskita Karya atau WSKT. Dan rangkap jabatannya, beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Indobagus Investama sejak tahun 2016. Jadi
Bapak Haiti ini sebetulnya latar belakangnya adalah dari kepolisian dan baru terjun ke dunia swasta itu di tahun 2016. Selanjutnya kita bahas dari Bapak Widada. Direktur utama sejak 2020. Beliau WNI, usianya relatif masih muda di 47 tahun, domisili di Indonesia. Pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi bidang akuntansi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Dan riwayat jabatan beliau ini sebetulnya cukup bagus ya teman-teman ya. Beliau pernah menjadi Collection Assistant Manager GE Capital Indonesia dari tahun 2000 ke 2002. Beliau juga pernah punya jabatan sebagai Senior Konsultan di Ernst & Young Advisory Services di tahun 2002 sampai 2004. Dan yang terakhir mungkin di tahun 2018 sampai 2021 beliau menjadi Direktur Utama di PT Baradinamika Muda Sukses. Dan rangkap jabatannya, beliau juga menjadi Direktur Utama di PT Antang Gunung Maratus sejak tahun 2020. Kita bisa ketahui bahwasannya baik dari Bapak Haiti maupun Bapak Widada ini tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi dari BSSR ini. Dan keduanya punya riwayat jabatan yang sebetulnya sama-sama cemerlang walaupun bidangnya bisa berbeda-beda ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan. Bisnis model dari BSSR ini sebetulnya BSSR punya konsesi pertambangan, lalu BSSR ini kelola dan dari hasilnya itu disampaikan ke konsumen. Dari pengelolaan itu ada bahan baku yang dibutuhkan, ada proses pengelolaan sampai nanti disalurkan ke konsumen. Perusahaan melakukan land clearing, pemindahan tanah pucuk, pengupasan tanah penutup, ekstraksi batu bara, lalu transportasi ke pelabuhan setelah diolah ya, distribusi ke pelanggan melalui pelabuhan dan pengiriman ke lokasi tujuan. Keunggulan utama dari BSSR ini dari sisi bisnis modelnya, proses bisnis ini memungkinkan adanya skala operasi yang besar dan memastikan manajemen rantai pasok yang baik, serta dapat menghasilkan produk batubara yang relatif seragam. Sedangkan kelemahan utamanya dengan proses bisnis ini tentu bisa berdampak negatif pada lingkungan, punya biaya yang relatif tinggi dan bergantung pada infrastruktur yang baik, risiko keselamatan yang relatif tinggi dan memerlukan sumber daya besar untuk reklamasi lahan. Dari wilayah operasi, BSSR ini fokus utama pada pertambangan di wilayah Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan, sedangkan wilayah penjualannya itu cukup lebar ya teman-teman ya, tidak hanya di Indonesia. Kalau kita lihat nanti kita bahas, itu porsi ke Indonesia justru relatif kecil ya. Sedangkan ke negara-negara lainnya seperti Cina, negara-negara di ASEAN dan juga negara-negara di Asia itu yang cukup besar. Segmentasi bisnisnya BSSR hanya punya satu segmen bisnis yaitu pertambangan batu bara. Jadi nanti pada kontribusi revenue itu bukan berdasarkan segmen bisnis yang berbeda, bisnis operasinya, tetapi berbeda di wilayah penjualannya, teman-teman. Lalu keunggulan kompetitif dari BSSR, kalau yang disampaikan oleh manajemen itu, BSSR meyakini dengan penerapan IT ini dapat membantu dalam pemantauan real time dan operasional bisnisnya pada akhirnya bisa menjadi keunggulan kompetitif karena bisa meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung tanggung jawab sosial maupun lingkungan. Dan keunggulan kompetitif ini dibangun oleh BSSR melalui 4 poin, yaitu implementasi jaringan firewall, lalu adanya ERP, lalu adanya vibration dan juga optimasi Ellipse. Masing-masing teman-teman bisa perdalam, terutama yang teman-teman IT juga bisa mendalami ini apakah yang disampaikan manajemen itu cukup komprehensif, cukup tepat atau melebih-lebihkan dari sisi IT ya teman-teman ya. Dari sisi strategi dan pengembangan bisnis, BSSR itu selalu berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan dengan melaksanakan strategi yang berfokus utama pada efisiensi operasional untuk pada akhirnya bisa mengurangi dampak fluktuasi harga, investasi pada infrastruktur logistik, guna pada akhirnya memperkuat rantai pasok dan menjaga keberlangsungan operasional. Melalui fokus utama ini, BSSR bisa menerapkan 4 poin yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah melanjutkan kegiatan eksplorasi dalam rangka menambah cadangan maupun untuk meningkatkan akurasi cadangan. Yang kedua adalah meningkatkan produksi menjadi kurang lebih 10%. Dan yang ketiga adalah memperkuat posisi BSSR di pasar domestik dan tetap melakukan penetrasi terhadap negara-negara ASEAN lainnya di samping tetap mempertahankan pasar yang telah ada sebelumnya. Serta poin yang keempat adalah mengupayakan efisiensi kegiatan operasi dan mengembangkan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan infrastruktur pada pihak ketiga.
Jadi poin utamanya strateginya di situ, dan ketika kita berbicara mengenai bisnis komoditi, saya tentu sepakat dengan keputusan ini ya teman-teman ya. Karena kalau bicara mengenai harga jual itu kan mengenai supply dan demand dari harga acuan global yang mana kurang lebih kita tidak bisa jangkau, tidak bisa pengaruhi secara signifikan. Tetapi kalau operasional bisnis itu sangat bisa kita kelola. Jadi fokus utama pada perusahaan harus berfokus pada efisiensi operasional. Dari sisi neraca kita bahas sisi neraca dari fixed asset dan juga current asset yang kita bandingkan dengan posisi kasnya. Komponen aset itu didominasi oleh aset lancar, yaitu sebesar 52,21%, sedangkan sisanya oleh aset tidak lancar. Ini yang menarik, ini perusahaan pertambangan tapi aset lancarnya lebih dominan dibandingkan aset tidak lancarnya. Dan aset lancar itu didominasi oleh 3 poin. Yang pertama adalah piutang, kas dan setara kas sebesar 23%, dan sisanya persediaan dan aset lancar lainnya. Sedangkan aset tidak lancar itu didominasi oleh aset pertambangan dan juga aset tetap. Dan dari sini kita bisa ketahui bahwasannya posisi aset itu ada pertumbuhan yang signifikan di 3-4 tahun terakhir ya teman-teman ya. Sedangkan tahun 2013 sampai tahun 2020 posisi aset itu tumbuh secara organik. Dan ini yang menarik bahwasannya manajemen itu bisa mengelola aset dengan baik. Baik itu secara organik maupun ketika ada kondisi-kondisi extraordinary. Neraca dari sisi lainnya, ini kita lihat dari sisi ekuitas, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Posisi ekuitas mendominasi, yaitu sebesar 69,73%, sedangkan utang jangka pendek itu sekitar 27%, dan utang jangka panjang sekitar 2%. Pada dasarnya utang jangka panjangnya tidak signifikan ya teman-teman ya, dan ekuitasnya yang justru lebih dominan. Utang jangka pendek ini didominasi oleh beban yang masih harus dibayar atau dengan kata lain beban akrual, sedangkan utang jangka panjangnya didominasi oleh penyisian untuk reklamasi dan penutupan tambang yang mana porsinya juga tidak signifikan dari total aset. Serta rata-rata pertumbuhan dari ekuitas dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 14,07% per tahun, yang mana ini cukup tinggi. Dan kembali lonjakan yang signifikan itu terjadi di tahun 2020 ke tahun 2021 teman-teman. Dan dari sisi laba rugi kita lihat revenue, operating profit dan juga net profitnya. Seperti halnya aset, dari sisi laba rugi ini juga terjadi lonjakan yang signifikan itu di 3-4 tahun terakhir. Sisanya ya sebetulnya masih berfluktuasi ya teman-teman ya. Revenue rata-rata pertumbuhannya dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 21,83% per tahun. Dan laba operasinya rata-rata pertumbuhan sekitar 38,79% per tahun, serta rata-rata pertumbuhan laba bersih dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 41,75% per tahun. Artinya dengan adanya momentum peningkatan average selling price dari batu bara ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh BSSR untuk meningkatkan operasional bisnisnya, efisiensi dari kegiatan operasi bisnisnya. Karena pertumbuhan dari laba bersih itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan revenue-nya. Kontribusi pendapatan yang tadi sempat kita mention, kontributor utama revenue dalam 11-12 tahun terakhir itu adalah penjualan ke Tiongkok. Ini kontributor utamanya dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 50,50% per tahun. Sedangkan kontributor revenue berikutnya adalah ke Asia, ini ke India, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan juga Hong Kong dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,24% per tahun. Sedangkan segmen ASEAN sendiri ini terdiri dari Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan juga Singapura, teman-teman. Jadi bisa diketahui justru porsi ke Indonesia itu tidak terlalu signifikan dibandingkan ekspornya. Sehingga variabel yang bisa mempengaruhi revenue dari BSSR itu ada dua ya teman-teman ya. Selain adanya rata-rata harga acuan batubara global, yang kedua adalah kurs. Ketika kurs rupiah itu melemah terhadap US dollar, itu sebetulnya akan menguntungkan BSSR karena rupiah yang diterima akan lebih banyak dengan kuantiti yang sama ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Kontribusi beban dan biaya, kontributor utamanya tentu sudah pasti pada COGS ya teman-teman ya. Itu sekitar 76,73% dari total beban dan biaya. Dan COGS sendiri kalau kita bedah lebih dalam, di dalamnya itu kontribusi terbesar adalah untuk biaya pengupasan, royalti ke pemerintah, dan biaya angkut.
Biaya pengupasan tanah sendiri itu sekitar 49%, royalti ke pemerintah itu sebesar 16% dari COGS, dan beban angkut itu sebesar 13% dari COGS. Dan beban dan biaya dari sisi operasional bisnis itu didominasi untuk adanya jasa pengangkutan. Ini sebesar 15% dari total beban dan biaya. Sehingga ada 3 variabel utama yang bisa mempengaruhi COGS dari BSSR. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja. Ini berkaitan dengan biaya pengupasan tanah ya teman-teman ya. Yang kedua adalah bahan bakar. Ini berkaitan juga dengan biaya pengupasan tanah, lalu biaya angkut, dan juga biaya untuk jasa pengangkutan. Serta yang ketiga adalah peraturan pemerintah terkait royalti ya teman-teman. Sehingga dengan 3 variabel ini bisa mempengaruhi COGS dari BSSR. Dari sisi arus kas, ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Selama 11-12 tahun terakhir, arus kas operasinya itu selalu bernilai positif. Ini satu hal yang bagus. Dan BSSR itu rutin dalam berinvestasi dalam penambahan aset tetap. Dari neraca, kalau kita lihat pertumbuhan aset tidak lancar pada BSSR sendiri itu tumbuh sekitar 6,56% per tahunnya. Dan ini relate dengan arus kas investasi yang ada di laporan arus kas. Sedangkan BSSR ini juga relatif rutin dalam membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Walaupun pada 2022 ini yang cukup substansial dibandingkan tahun-tahun lainnya ya teman-teman ya. Kita informasikan bahwasannya kita sudah bisa menerima sponsorship dari teman-teman, dari penonton setia Faststock melalui 2 cara. Yang pertama melalui Faststock Supporter. Jadi teman-teman bisa klik bagian gabung dan di situ teman-teman bisa bergabung di Faststock Supporter. Serta yang kedua melalui Super Komen maupun Super Thanks ya teman-teman ya. Dan sepenuhnya yang teman-teman berikan itu sebetulnya untuk membantu kami untuk mencapai visi utama kami, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang percaya dengan Faststock dan juga ambil peran terhadap visi utama dari kami. Dari sisi rasio profitabilitas, ada dari operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset. Kita bisa ketahui sama halnya seperti perusahaan komoditi, perusahaan batubara lainnya, terjadi fluktuasi rasio profitabilitas ya teman-teman ya. Dan dari sini kita bisa ketahui bahwasanya rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir di BSSR itu sekitar 13,66%. Sedangkan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 42,19%. Yang mana ini cukup tinggi ya teman-teman ya untuk rata-rata tingkat keuntungan menggunakan return on equity. Sedangkan pada net profit marginnya sebetulnya pada tingkat yang relatif moderat ke arah tinggi. Rasio likuiditas dari sisi current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Perusahaan ini memiliki risiko dari rasio likuiditas yang relatif moderat ke arah rendah karena nilai quick ratio-nya itu sudah di atas 100%. Atau kalau posisi terakhir di kuartal 1 2024 itu sekitar 155,53% ya teman-teman ya. Dan juga cash rasionya di 88,74%, yang mana ini cukup bagus teman-teman. Risikonya relatif moderat ke arah rendah. Dari sisi rasio solvabilitas, risiko dari rasio ini juga relatif rendah teman-teman. Kenapa? Karena debt equity rasionya itu relatif berfluktuasi dan pada tahap yang moderat ya teman-teman ya. Sekarang ini di kuartal 1 2024 itu sekitar 43,41%, serta operating profit itu bisa mengcover 375 kali dari interest expenses-nya. Yang mana sangat-sangat bagus. Dan risiko dari rasio ini bisa dikategorikan ya dengan risiko yang relatif rendah. Dividend yield ini yang disukai, digemari oleh banyak investor karena dividennya yang relatif royal. Tapi kita lihat dalam 11-12 tahun terakhir ya teman-teman ya. Kita ukur dari dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dan dividend yield sendiri itu tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di level harga penutupan tahun tersebut. Rata-rata dividen yield itu sekitar 10,21% per tahun. Sedangkan dividen yield aksen kalau kita ukur ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya itu di harga penutupan tahun 2013. Yang mana rata-rata dividen yield aksen itu sekitar 17,60% per tahun. Yang mana sebetulnya baik menggunakan dividen yield maupun dividen yield aksen, tingkat dividennya relatif tinggi ya teman-teman ya.
Tapi kalau kita masuk lebih dalam, sebetulnya tingkat dividen yang cukup substansial, kenapa rata-ratanya bisa tinggi, itu karena di tahun 2022 saja. Sedangkan di tahun 2021 dan 2023 itu juga cukup substansial, tapi selebihnya itu ya di tahap yang moderat ke arah rendah, atau bahkan ada di tahun 2013 dan 2014 itu tidak membagikan dividen. Sehingga teman-teman yang mau berinvestasi di BSSR hanya karena dividen recordnya pernah memberikan dividen yang sangat besar, itu belum tentu terjadi di masa depan dan tidak bisa menjadi pegangan di masa depan ya teman-teman ya. Dari sisi valuasi, ini sebetulnya relatif sulit untuk valuasi harga dari BSSR. Kita mau menggunakan dividen diskon model juga tingkat dividennya itu tidak bisa konsisten, tidak stable, sehingga kita nggak bisa menggunakan dividen diskon model. Kalau mau menggunakan discounted cash flow, earning per share-nya juga relatif tidak stable. Tapi tidak apa-apa, kita coba bahas ya. Paling dekat mungkin dengan discounted cash flow yang sudah kita adjust menggunakan pendekatan yang konservatif. Dan asumsinya ada 5 asumsi. Yang pertama, cash flow per share itu kita gantikan dengan earning per share, dan estimasi earning per share yang sudah kita adjust dengan pendekatan konservatif yaitu di tahun 2024 itu sekitar Rp497 per lembar saham. Discount rate sebesar 20, growth rate-nya itu sekitar 14,07% per tahun, dan terminal growth rate sekitar 3,50% per tahunnya. Dari hasil perhitungan, harga valuasi BSSR itu sekitar 5.600-an per lembar sahamnya. Sedangkan kalau kita menggunakan price brand, yang mana spesifik dengan PE ratio, dengan estimasi earning per share sekitar Rp497,44 per lembar saham, dan rata-rata PE ratio yang sudah kita sesuaikan itu sekitar 6,5, yang mana mungkin note-nya adalah PE ratio 6,5 ini kan relatif masih murah ya teman-teman ya. Hasil perhitungan valuasi harganya itu di sekitar 3.200-an per lembar saham. Ini menunjukkan hasil valuasi dengan dua pendekatan dan hasilnya juga relatif signifikan berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita ambil angka tengah, baik itu dengan discounted cash flow dan juga price brand, PE ratio-nya, nilai tengahnya ada di 4.400-an teman-teman. Sedangkan kalau kita bandingkan di harga penutupan tanggal 8 Juni tahun 2024 sekitar Rp4.000 per lembar sahamnya, ya bisa dikategorikan sebetulnya ini sedikit di bawah valuasi harganya. Dan kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini adalah yang pertama, BSSR itu merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor oil, gas, and coal, yang mana bisnis utamanya adalah pertambangan batu bara. BSSR memiliki keunggulan kompetitif pada pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan yang ditujukan untuk menunjang efisiensi operasional. Lalu BSSR dimiliki dan dijalankan oleh manajemen yang kompeten dan berpengalaman. Yang keempat adalah BSSR memiliki neraca yang solid, kemampuan mencetak laba bersih yang positif, dan pada tingkat profitabilitas yang cukup tinggi relatif dibandingkan dengan modalnya, dan arus kas yang cukup bagus, serta tingkat dividen yang relatif tinggi secara rata-rata. Dan di harga saat ini kami rasa BSSR sedikit di bawah valuasi bisnisnya. Itu tadi diskusi kita mengenai BSSR yang sudah banyak di request oleh teman-teman, dan bagaimana nih dari hasil diskusi kita yang sebetulnya perlu diperdalam oleh masing-masing investor ya teman-teman ya. Karena kita di sini membantu dalam menyajikan informasi, menyederhanakan informasi, tetapi disclaimer-nya adalah kita tidak memberikan rekomendasi jual maupun rekomendasi beli, sehingga teman-teman perlu melakukan analisis ulang karena setiap tindakan investasi itu mengandung risiko teman-teman. Dan bagaimana? Apakah teman-teman mau menambah, atau mau membeli, atau mau menjual, atau hold nih? Drop juga di komen kira-kira nextnya kita akan membahas apa. Apakah perusahaan-perusahaan yang high dividend lagi, atau yang seperti apa nih, atau perusahaan batubara lagi. Drop di komen teman-teman, supaya kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semua. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya dan selamat siang.